Kali ini kita akan membahas capaian pembelajaran untuk mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Bisa geser dulu sedikit. Yes. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya saat ini masih ada di Hotel Bigland. Itu di Kota Bogor. Nama lengkapnya Bigland Hotel International and Convention Hall Bogor. Ini seperti biasa saya dengan teman-teman dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika ngisi acara literasi digital. Ini betul-betul full. Jadi akhir tahun itu memang jadwalnya betul-betul padat merayap. Ini saya sudah 2 minggu nggak pulang. Sudah dipastikan minggu depan juga nggak akan pulang lagi. Jadi ada 3 minggu saya full bareng sama teman-teman Kominfo. Ya nggak apa-apa lah, itu bagian dari tanggung jawab ya, bagian dari konsekuensi tanggung jawab kita menjalankan amanah untuk melaksanakan literasi digital bagi seluruh warga Indonesia. Itu tanggung jawab besar yang memang alhamdulillah diamanahi ke kami PT Kompas Digital Internasional. Jadi cita-cita untuk go nasional itu sudah tercapai sejak tahun lalu sebetulnya teman-teman. Ini tahun kedua, bismillah tahun depan juga kami masih diberi amanah lagi untuk terus melakukan literasi digital ke seluruh pelosok Indonesia. Bismillah. Oke, pagi ini saya kebetulan lagi free agendanya, lagi kosong. Itu sesi pagi itu Mbak Uci yang ngisi, saya ke bagian sesi siang. Nah, sambil nunggu sesi siang, ada waktu luang kita manfaatkan untuk berbagi. Seperti biasa nih teman-teman, kita akan sharing-sharing soal 3 hal. Yang pertama adalah soal digital marketing, yang kedua adalah soal yang pertama itu malah soal dunia per SMK-an. Yang kedua baru sedikit soal digital marketing dan sedikit soal PT Kompas Digital Internasional. Ini karena terlalu bersemangat jadi ngomongnya belepotan, sorry ya. Oke, pagi ini kita akan lanjutkan dari sesi pembahasan CP atau capaian pembelajaran di SMK gitu. Jadi kita akan bahas kupas tuntas ya capaian pembelajaran alias CP untuk mata pelajaran dari jurusan-jurusan yang didampingi oleh PT Kompas Digital Internasional. Nah, kita akan fokus ke 5 jurusan. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua adalah MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang ketiga adalah PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game, terus yang keempat adalah TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan yang kelima adalah DKV, desain komunikasi visual. Nah, kemarin kita sudah bahas capaian pembelajaran untuk dasar-dasar MPLB. Kali ini kita akan bahas capaian pembelajaran. Diulangi lagi. Kali ini kita akan membahas capaian pembelajaran untuk mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa di kurikulum Merdeka yang baru ini itu yang namanya kurikulum itu dirombak. Jadi ada perbedaan besar antara ketika pakai kurikulum K13 sama sekarang di kurikulum Merdeka. Salah satu perbedaan besarnya yang pertama adalah nama jurusannya berubah. Kalau dulu namanya BDP, bisnis daring dan pemasaran, sekarang ganti jadi pemasaran doang. Saya pribadi sebetulnya lebih suka dengan yang nama jurusan yang lama karena ada daring dan pemasaran. Gitu. Kelihatan banget gitu bahwa kita akan membahas pemasaran dari sisi online-nya juga gitu. Nah, tapi yang sekarang cuma pemasaran doang, jadi kurang menjual. Kalau buat saya, sorry to say, kurang marketable. Karena
persepsi orang tentang pemasaran itu mungkin masih banyak didominasi bahwa pemasaran itu hubungannya dengan retail. Saya ngomong dengan beberapa orang, apa yang pertama kali muncul ketika mereka dengar SMK jurusan pemasaran, ada beberapa orang yang munculnya, oh nanti jadi sales ya, padahal kan nggak seperti itu ya. Ya tapi biarlah itu hanya masalah terminologi aja. Yang kedua adalah memang struktur kurikulumnya berubah drastis. Jadi kalau dulu ada yang di kurikulum K13 kita kenal namanya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang kita kenal yang namanya CP alias capaian pembelajaran. Nah, di kelas 10 atau kelas 1 SMK, siswa jurusan pemasaran akan dapat mata pelajaran namanya dasar-dasar pemasaran. Nah, kita akan kupas tuntas ada apa sih di balik capaian pembelajaran dasar-dasar pemasaran itu. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu rasionalisasinya atau latar belakang kenapa muncul mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Gitu. Jadi kenapa kok muncul dasar-dasar pemasaran? Karena memang kita sudah sadar bahwa dunia pemasaran saat ini sudah berubah dengan cukup pesat, bahwa saat ini sudah hampir semua bisnis ya itu sudah masuk ke go online, dipaksa go online. Kemudian artinya apa? Artinya memang siswa itu harus punya ruang kreativitas yang besar untuk memahami kedua sisi itu, baik sisi pemasaran secara retail ataupun pemasaran secara online. Karena meskipun saya saat ini fokus ke digital marketing atau pemasaran retail, pemasaran online, tapi pemasaran offline atau retail juga tetap dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa kemudian 100% offline atau 100% online, 100% retail atau 100% digital itu juga nggak mungkin juga. Jadi tetap harus dikombinasi antara keduanya. Gitu. Nah, di kurikulum Merdeka tadi saya sudah sebutkan ya, ada yang namanya CP alias capaian pembelajaran. Itu sifatnya, kemudian tujuannya apa. Nah, dari CP itu, dari capaian pembelajaran itu kemudian di breakdown, dipecah menjadi yang kita sebut sebagai elemen. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas satu persatu elemen dalam capaian pembelajaran dasar-dasar pemasaran itu apa. Oke, di di mata pelajaran dasar-dasar pemasaran itu elemennya cukup banyak. Itu ada 9 elemen kalau nggak salah, ada 9 elemennya termasuk elemen yang paling banyak. Gitu. Cukup detail. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Ada dalam capaian pembelajaran dasar-dasar pemasaran ini ada elemen apa saja. Oke, yang pertama adalah elemen proses bisnis bidang pemasaran itu di berbagai industri. Gitu. Jadi elemen itu tujuannya, deskripsinya tadi ya, dari elemen adalah proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Itu berarti deskripsinya, tujuan yaitu siswa memang diminta untuk belajar macam-macam model bisnis. Gitu. Jadi pengenalan terhadap manajemen pemasaran, kemudian model-model bisnis dari berbagai jenis industri dan usaha. Gitu. Karena ini memang basic banget, gitu, bahwa yang namanya dunia bisnis, dunia pemasaran itu nggak cuma satu model aja, banyak modelnya, model bisnisnya banyak. Itu tergantung dari produknya, tergantung dari kompetensi atau keahlian si pengusahanya, tergantung dari target marketnya dan macam-macam. Nah, di elemen yang pertama ini siswa memang diminta untuk memahami berbagai bisnis bidang pemasarannya, jenis-jenisnya apa saja. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah elemen perkembangan teknologi dan isu-isu terkait dunia pemasaran. Nah, ini yang seru nih. Berarti siswa itu diminta untuk
istilahnya peserta didik ya, kalau misalnya di dunia SMK, peserta didik atau siswa SMK itu diminta untuk update soal perkembangan terkini di industri digital. Di industri 4.0 tuh sekarang trennya lagi ngapain sih? Gitu. Oh, ada digital marketing, ada e-commerce, ada sekarang lagi boomingnya marketplace, terus lagi booming pemasaran di sosial media dan segala macam. Nah, itu siswa harus wajib update informasi terkini. Karena memang dituntut seperti itu. Kita kalau nggak update sekarang lagi rame apa ya pasti ketinggalan gitu kan. Gitu. Itu elemen kedua. Elemen ketiga, kita akan bicara soal profil pekerjaan atau profesi dan peluang-peluang di bidang pemasaran. Nah, ini asik juga nih teman-teman. Jadi siswa SMK juga sudah dikenalkan bahwa saat ini sudah ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang dulu nggak ada gitu. Ya kayak misalnya apa? Kayak misalnya drop servicing ya, kemudian affiliate marketing, kemudian marketing agency, content creator kan dulu nggak ada gitu. Itu yang mata pencaharian baru yang sekarang muncul. Dan juga mata pencaharian atau pekerjaan yang dulu ada sekarang udah nggak ada, itu juga dikenalkan gitu. Nah, ini kenapa dikenalkan, hubungannya dengan yang tadi, yang pertama, yang kedua, elemen yang kedua soal perubahan model pemasaran, teknologi terkini, isu-isu terkait itu apa yang muncul yang baru, itu tentu saja berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan. Jadi gitu ya. Kenapa ini penting diketahui supaya siswa juga tahu gitu bahwa mungkin yang dulu disampaikan oleh orang tua, pekerjaan yang disampaikan oleh orang tua itu sekarang udah nggak ada lagi gitu. Ya misalnya jadi teller bank, teller di dunia perbankan, itu kan sekarang sudah masuk ke usia senja. Kenapa? Karena kita lihat di bank itu jumlah tellernya sudah semakin sedikit. Kita bisa melakukan transaksi online, tarik tunai, setor, ganti kartu itu lewat mesin. Itu pekerjaan yang kemudian sudah senja lah gitu. Tapi di sisi lain banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru tadi sebagai content creator, affiliate marketing, kemudian kita main di dropship, YouTuber kayak gitu kan dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, itu dikenalkan. Itu elemen yang ketiga. Oke. Elemen yang keempat itu lebih ke siswa dikenalkan terhadap prosedur K3, itu keselamatan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Supaya mereka nanti kalau misalnya masuk ke dunia industri sudah paham standar prosedur kerjanya seperti apa. Itu elemen yang keempat. Elemen yang kelima itu kita konteksnya lebih ke bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, ini penting juga nih. Jadi siswa sudah diajarkan soal bagaimana sikap yang dibutuhkan, perilaku yang dibutuhkan ketika berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan. Itu baik tertulis, baik secara lisan ataupun tulisan, baik secara offline ataupun online. Ini jadi basic nanti kalau misalnya teman-teman mau ditempatkan di bidang customer service gitu kan. Itu penting tuh. Itu elemen kelima. Elemen keenam adalah lebih seru lagi, yaitu elemen judulnya adalah dasar-dasar dalam pemasaran barang dan jasa. Nah, di elemen ini ruang lingkup pembelajarannya itu lebih ke pemahaman sebuah bisnis secara mendalam gitu. Baik dia retail yang konvensional atau retail modern atau online gitu kan, supaya nanti siswa itu ketika paham dasar-dasar pemasarannya bisa bikin rencana pemasarannya baik barang dan jasa. Itu elemen yang berikutnya ya. Elemen keenam. Elemen ketujuh itu bicara soal perilaku konsumen. Nah, ini seru. Kenapa? Karena siswa bukan hanya diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen, tapi juga paham konsumen. Kalau tadi kan lebih ke teknik komunikasinya, teknik komunikasi secara lisan dan tulisan. Kalau ini perilaku konsumen, jadi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut gitu kan.
Gitu. Ini fokusnya mungkin lebih ke siswa sudah diajarkan dari awal untuk kenal yang disebut dengan buyer persona. Nah, kalau buyer personanya kenal, komunikasinya juga lebih lancar. Mungkin ini harusnya posisinya kebalik kali ya. Harusnya perilaku konsumen dulu, baru komunikasi ke konsumen. Kayaknya kebalik ini harusnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga. Gitu. Itu elemen yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7. Jadi elemen ke-7 itu perilaku konsumen. Nah, elemen ke-8-nya apa? Elemen ke-8-nya yaitu pelayanan penjualan. Pelayanan penjualan itu hubungannya dengan skill yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima. Gitu. Ini lebih ke after self service-nya. Gitu. Jadi seketika mereka melakukan bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan yang sempurna ketika berhubungan dengan konsumen. Gitu. Itu yang pelayanan penjualan. Dan elemen terakhir baru ke kepuasan pelanggan. Jadi setelah dilayani dengan cukup baik, dengan sempurna, baru ini kita bicara soal after sales service-nya, juga termasuk handling komplain. Kemudian di sini juga nanti kita berhubungan dengan cross selling, upselling, kayak gitu. Jadi itu ada 9 elemen yang ada di capaian pembelajaran untuk jurusan pemasaran. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi elemen yang pertama adalah proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Jadi mereka tahu petanya, industri itu seperti apa. Terus elemen yang kedua adalah perkembangan teknologi dan isu-isu terkini. Jadi mereka juga diminta untuk update perkembangan terbaru di dunia pemasaran, baik offline ataupun online. Jadi sudah kenal yang namanya e-commerce, tren di marketplace, tren di sosial media dan sebagainya. Elemen yang kedua. Elemen yang ketiga, profil pekerjaan. Itu lebih ke update nanti pekerjaan-pekerjaan baru apa saja yang muncul, yang dulu nggak ada sekarang ada, dan juga sebaliknya yang dulu ada sekarang nggak ada, itu mereka juga perlu tahu. Itu elemen ketiga. Elemen keempat itu prosedur K3, keselamatan kerja. Itu elemen kelima itu komunikasi dengan pelanggan, bagaimana berhubungan dengan pelanggan yang efektif. Terus yang elemen keenam itu dasar-dasar pemasaran bidang barang dan jasa. Ini lebih ke teknikalnya, teknik jualan online-nya, teknik jualan offline-nya seperti apa itu ya. Terus elemen ke-7 itu perilaku konsumen. Ini lebih ke kemudian nanti buyer persona. Terus elemen ke-8 itu lebih ke pelayanan penjualan, bagaimana bisa service of excellence. Terus yang terakhir elemen ke-9 itu bicara soal kepuasan pelanggan. Nah, itu adalah 9 elemen yang ada di capaian pembelajaran CP untuk dasar-dasar pemasaran. Kok masih umum banget ya Om Tri ya? Ya memang. Ini namanya adalah dasar-dasar pemasaran yang diajarkan di kelas 10 alias kelas 1. Sudah pasti ini sifatnya sangat basic, sangat fundamental. Belum terlalu teknikal. Nanti yang masalah teknisnya, yang betul-betul teknik jualan online yang detailnya, itu nanti baru ada di kelas 2. Di kelas 11. Gitu. Kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, itu sudah dijelaskan bahwa di kelas 10 atau di kelas 1 itu memang basic banget gitu. Jadi belum dipisahkan antara retail sama digital, belum spesifik juga gitu kan, karena memang ini basicnya, fundamentalnya. Jadi kalau misalnya kalau buat teman-teman yang sudah kuliah tentu sudah pernah tahu yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Nah ini sama, ini juga MKDU untuk jurusan pemasaran, makanya masih basicnya dulu. Nanti yang teknikalnya itu baru akan diajarkan di kelas 2. Oke, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar di bawah.
Kalau menyukai ya dikasih jempol, atau kalau misalnya merasa postingannya bermanfaat ya silahkan di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita lanjut lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.